Jadi kali ini kita kembali lagi di BTS ya. Di BTS ya kan, di BTS kita bahas kita ke episode 4, kita sekarang membahas tentang fundamental. Nah, ini kita bawakan sama ahlinya nih. Oke, Mas Bima bisa dibantu? Saya juga masih belajar, Bray. Iya. Oke. Jadi kali ini kita bahas apa nih, Mas Bima? Jadi kali ini akan dipimpin sama Mas Bima ya. Apa ya, kita bahas saham BRI aja kali ya. Nah, oke, kita saham BRI, Mas Michael BRI ya. Jadi ini contoh aja sih, Di sini untuk rasio-rasio fundamental yang kita bisa pakai ini bisa pakai PER, PBV, DER, ROA dan ROE. Gitu. PER ini apa nih? PER ini kita bisa ambil dari, sebelum masuk ke sini, gue punya materi di sini, yang bisa penjabaran soal PER, PBV, DER, ROA dan ROE. Ini ada materi. Di sini kita fundamentalnya ini kita fokuskan ke analisa laporan keuangan ya. Analisa laporan keuangan di sini sebenarnya analisa laporan keuangan ini ada 5 ini. Ada neraca, laba rugi, arus kas, catatan laporan atas keuangan ya, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan modal. Yang gue di sini pengen fokus ke neraca, laba rugi sama arus kas aja sih. Ya, pertama neraca ya, bahas neraca. Di neraca ini, itu menjelaskan ibaratnya struktur modal perusahaan. Jadi di sini ada aktiva, ada pasiva. Nah, aktiva ini itu dibagi dua. Pertama aset lancar sama aset tetap. Gitu. Nah, contohnya ya, kalau aset lancar tuh kayak cash, surat-surat berharga dan lain-lain ya. Kayak barang dagang tuh aset lancar maksudnya. Kalau aset tetap tuh kayak gedung, tanah, kayak gitu ya. Gedung, tanah. Ya. Kalau pasiva ini menggambarkan si asetnya, maksudnya menjelaskan si aset itu uangnya atau modalnya tuh dari mana gitu. Entah itu dari utang atau dari modal. Contoh tadi kan ada, ini perusahaan punya aset tanah ibaratnya atau gedung. Kalau misalkan tanah, di porsi tanahnya itu dia ngutang atau campuran atau dari modal dia gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, jelas ya. Ini ada yang perlu ditanyain nggak nih soal ini? Ada yang bingung nggak nih soal aset dan aset lancar tetap? Ini kalau dari gue ya, Mas Bim. Jadi kalau gue sih udah cukup ini ya, perbedaan aset lancar sama aset tetap tadi ya, gitu ya. Mungkin dari Mas Michael ada ini tambahan? Mungkin selanjutnya ya kali ya. Oke, boleh. Next ya. Ini pembukaan aja ya. Contoh laporan keuangannya ya, yang kita harus ini. Ini di sini ada aset. Yang ini aset, di asetnya sini. Oh, gini, mau nanya dulu. Apa nih? Mas Bima, kalau misalnya ada nggak aset yang itu bisa mempengaruhi harga saham? Apa aset itu nggak? Memang semua aset nggak bisa mempengaruhi harga saham? Aset mempengaruhi harga saham? Iya. Semuanya. Kalau dari fundamental iya sih. Soalnya kan ada namanya ROA di sini, return on asset. Jadi rasio si asetnya ini dibandingkan sama perusahaan yang sejenis, itu perputaran labanya dari asetnya dia itu efektif nggak si perusahaan itu memutarkan labanya dia dari aset yang dia punya. Jadi kalau asetnya kecil cuman putarannya kencang, jadi pertumbuhan dari si perusahaan itu lebih tinggi ketimbang perusahaannya gede cuman dia growth-nya atau labanya si perusahaan itu dikit. Gitu. Jadi ya mempengaruhi ini dari sisi fundamental ya. Ya, mempengaruhi. Ada namanya rasio ROA. Mungkin nanti kita bisa jelaskan ya ini ROA. Ini lanjut lagi nih, ini ada aset. Di sini ada contoh laporan keuangan dari sisi ekuitasnya. Gitu. Ini contoh-contohnya. Di sini di ekuitas ini ada dibagi dua ya, utang jangka panjang, utang jangka pendek ya. Ini utang jangka pendeknya, ini utang jangka panjang. Dan ekuitas ini modal.
di sini rasio yang pertama bisa kita temuin ya. Rasio pertama yang bisa kita temuin itu ada rasio solvabilitas. Yang kita ambil dia. Rasio solvabilitas ini kayak ngukur total si perusahaan punya utang dengan ekuitas. Jadi ngukur apanya ya ibaratnya. Resiko dari perusahaan itu sendiri sih. Porsi utang dengan ekuitasnya dia. Jadi porsi utang ini total utang ini dibagi dengan ekuitas. Total utang ini dibagi dengan total ekuitas. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya perusahaan ini utangnya itu lebih besar nggak sih sama modal yang dia punya? Ya sih. Ini contohnya 20 ya kan. 20 total liabilitasnya kan 20 jutaan ya, 783 juta. Nah, kalau dia ekuitasnya ini ada 28. Jadi total liabilitasnya ini lebih kecil ya ketimbang ekuitas. Ini kalau misalnya ini lebih aman ya, maksudnya kalau secara ininya sih antara aman dan nggak aman ya, karena di terlalu besar ya utangnya maksudnya. Kalau misalnya kita usaha 10 juta, utangnya kisaran 7 juta atau 8 juta, kan lumayan beresiko juga kan. Kayak gitu. Jadi ya antara aman dan aman. Cuman enaknya kalau kita punya utang kayak gini, perputaran rasionya itu besar, perputaran labanya besar, itu ngaruhin. Jadi kayak lu belanja, terus lu punya usaha, lu punya utang, pakai utang, terus labanya itu lebih besar pasti ya, otomatis ya, perputaran. Dan masuk juga ke kas lu, utangnya bisa dibayar lagi. Gitu. Jadi muternya situ-situ aja ya. Iya, yang penting tuh pertumbuhan dari laba bersih, laba bersih perusahaan. Berarti perusahaan itu punya utang pun juga jadi nggak masalah. Yang penting dia masih ada untungnya ya. Iya, betul. Di sini, ini deh. Ya, ini bisa kita gunain untuk melihat perusahaan ini aman atau enggaknya ya. Kedua, ini ada rasio likuiditas ya. Sebenarnya ini jauh ya sama yang di sini ya. Ini kita kan pengennya tadi niat jelasin PER, PBV, DERWA dan OE. Cuman di sini kita lebih mendalam lagi ya. Untuk rasio-rasionya ini ada solvabilitas yang gue jelasin duluan, terus ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini didapat dari sini nih. Tujuannya si perusahaan ini apabila punya utang ya, rasio utang jangka pendek, ibarat likuiditas dari si perusahaan itu ya. Jadi setiap perusahaan yang PT itu kan punya utang jangka pendek setahun ya. Jadi itu dibayar atau mau wajib dibayar ya ibarat. Setahun itu harus ada putaran gitu kan, harus ada putaran. Kita lihat dari si cashnya dia, aset cashnya dia, aset lancarnya dia bisa nggak tuh cepat untuk membayar si utang jangka pendeknya. Kalau nggak cepat, kalau nggak bisa bayar ya, itu jadi masalah. Yang tergerus apa? Aset tidak lancarnya bakal dijual. Aset tidak lancar ya otomatis kan, kalau misalnya perputaran dia ngutangnya lebih banyak ya kan, pas ngutangnya lebih banyak terus dia gagal putaran itu kan minus dong, pasti kan minus. Kayak lu trading deh, beli saham terus pakai trading limit misalkan katakan 1 juta, lu pakai trading limit 1 juta juga gitu kan. Harusnya kalau misal 3% atau 5% lah, lu rugi 50.000 ya kan, 30.000 sampai 50.000. Jadi kalau pakai trading limit ya sampai ratusan gitu kan, 50.000 ya jadi 100 ribuan gitu, karena kan jadi 2 juta kan, yang harus jadi 100 ribuan gitu lah contohnya sih gitu kalau trading gitu. Terus nah ini nih rasio lancar, ini kita ketemu rasio lancar nih ya. Jadi aktiva lancar di hutang lancar nih, aktiva lancar ini, aktiva lancar, aset lancar ya, dikurang hutang lancar ya 17. Jadi dilihat nih, kalau misalnya kita analisa nih di
total aset lancarnya ini. Di sini dia punya 16 ya cash. Terus kalau untuk liabilitas jangka panjangnya dia punya 17. Ini 17 jutaan ya, kisaran 17. Ini ada 16. Jadi kalau ini putaran dia dalam setahun ya, dia berhasil, berarti ini profit. Cuma kalau nggak berhasil, ada pertama ya restrukturisasi utang pasti kan, perpanjangan utang atau gimana nanti bayarnya. Terus habis itu mungkin ya aset tidak lancar ini bakal dijual gitu. Atau reissue mungkin, penambahan dana. Nah itu bau-baunya perusahaan kenapa bisa reissue dari utang-utangnya gitu. Cuman kalau dari aset lancarnya doang sih biasanya ya dia rugi ya jual-jual investasinya. Atau restrukturasi utang juga oke. Terus ada lagi nih rasio cepat ya. Ini yang lebih kayak ngelihat cashnya si perusahaan sih. Kayak rasio cashnya aja dibagi utang lancar. Jadi kalau rasio cepat nih aktiva lancar mau persediaan. Jadi gini ya. Aktiva lancar. Nah, ini cash ininya aja dibagi sama utang. Jadi intinya ngelihat likuiditas perusahaan secara cepat sih. Intinya sih gitu tujuannya. Rasio likuiditas. Cuman ya kalau ini ngelihat berdasarkan kita ngelihat perusahaan ini punya utang-utang yang banyak. Contohnya kayak Adi, PTPP, Waskita, konstruksi. Biasanya tuh kalau sekarang kan ya 5 kali lipat atau 4 kali lipat lah. Nah kayak gitu yang jadi masalah. Mungkin bisa dicek lagi teman-teman di rumah tuh bisa apa sih namanya? Bisa dianalisa. Nah selanjutnya mungkin analisanya itu teman-teman di sini bisa lihat ini ya catatan-catatannya nih. Jadi di sini utang jangka pendeknya ini berlaku sampai kapan? Catatan atas laporan sekuritas. Catatan atas laporan keuangan di sini. Tinggal diklik-klik aja di laporannya. Untuk sumbernya laporan keuangan mungkin di idx.co.id ya. Ini dicek aja. Nah, source laporan keuangan. Ntar ketemu teman-teman kayak gini. Jadi bawahnya bisa dijelasin. Ini kan potongan aja yang udah kita siapin. Jadi kalau misalnya mau lengkapnya kita bisa cari di IDX itu ya. Iya. Nah, itu jadi semua datanya lengkap pasti ada di situ. Karena yang namanya kayak gini nih, yang fundamental tuh kita harus tahu laporan keuangannya. Kalau misalnya kita nggak tahu laporan keuangannya, kita nggak bisa dengan analisanya fundamental nggak bisa. Iya. Seperti itu. Paling enggak kita tuh tahu dari sekuritas ini aja ya, dari laporan dari sekuritas ini. Kalau ini udah kalau ini udah ada ya datanya, kita mastiin lagi di laporan keuangan dari idx.co.id itu. Terus selanjutnya mungkin ke arahnya pair. Nah, kalau itu kan tadi kan udah masuk neraca ya. Neraca kita masuk laba rugi. Nah, ini struktur laba rugi. Nah, intinya sih kalau dari laba rugi ini perusahaan punya penjualan untuk dikurangin pendapatan dikurangin biaya-biaya lah intinya. Pendapatan dikurangin biaya-biaya. Nah, contohnya ini penjualan dikurangin HPP. HPP ini harga pokok penjualan ya, barang dagang ya. Nah, terus jadilah nih laba kotor. Laba kotornya dibagi biaya-biaya kayak biaya gaji, biaya sewa, biaya yang lain-lain. Selanjutnya ini ada EBITDA ini kan jadi labanya dia, cuman belum kena before interest, belum kena bunga dan pajak serta depresiasi gitu kan. Depresiasi aset dan lain-lainnya ini dihitung juga, dikurang-kurangin ya. Ini kurang EBITDA dulu, dikurang depresiasi aset, lalu ini ini biaya bunga dan pajaknya ini langsung jadi laba rugi bersih. Terus ini contohnya nih, pendapatan ini laba bruto, laba bruto ini pendapatan dikurang HPP, ini jadi laba bruto, jadi laba usaha nih. Terus laba sebelum pajak, nah ini kena nih.
Intinya yang kita lihat itu di sini ini kan ribut ya. Intinya langsung ke intinya aja, kita lihat di ininya aja nih. Di pendapatan berjalan nih, mungkin ini. 449. Nah, ini yang dijadiin EPS, laba per saham, IPS. Ini yang kita bisa gunain untuk jadi pair. Jadi ini di harga saham di pasaran tuh dibagi sama ini, dibagi sama si pairnya ini gitu sih. Jadi ngeliat berapa kali kita balik modal berapa tahun lah, itu dikaliin aja nih kayak gini. Kalau semakinnya bertumbuh makin besar ya otomatis yang ngaruh ke harga sahamnya juga makin bagus lah ya. makin bagus gitu. Nah, kayak gini nih. Nah ini the next selanjutnya, ini ya tadi EPS ya, kita udah dapat, udah ada nilainya di sini nih. Jadi pair harga saham dibagi PS, ketemulah nih harga saham dibagi PS. Nah ini udah ketemu. Sebenarnya kita lihat ini aja sih intinya gini. Dan cara mainnya kalau pair ini dan PBV dan lain segala macam ini dikonversiin sih. Maksudnya bukan konversiin, di-compare sama perusahaan yang sejenis. Kita compare. Jadi ada ROA ini, sebelum itu gue jelasin juga nih. ROA ini berarti perputaran si aset tadi yang sempat gue bahas tadi. Perputaran aset. Total aset ini dibagi sama laba bersihnya ini. Laba bersihnya dibagi sama total aset nih, laba bersih ini nih. Dibagi sama total aset. Mana total aset ini? Nih, total aset. Ketemunya berapa persen? Ketemu hasil ROA ini yang kayak di sini. Nih. Return on asset. Jadi perputaran laba bersihnya perusahaan ke asetnya dia. Growth-nya. Jadi pertumbuhan. Kalau lihat growth dalam pertumbuhan, kita lihat dari tahun ke tahun ya. Nah, kalau semakin tahun dia mengalami pertumbuhan berarti bagus. Jadi perputaran si laba bersihnya ini naik, bisa dibilang. Bisa juga asetnya naik tapi laba bersihnya masih tetap. Itu ROA-nya bakal turun. Contoh kayak Raisu, dimana itu kan masuknya ke equity masuknya ke aset, total semuanya juga, karena kan equity ini di dalam aset juga kan, aset sama dengan utang plus modal atau pertambahan utang, itu ROA-nya yang bakal naik juga. Dia nerbitin obligasi dan lain-lain, itu ROA-nya juga yang naik gitu. Jadi ya nurunin ROA-nya ini. Kalau memang laba bersihnya dia itu nggak naik, berarti dia udah ngutang pakai RTA atau udah ngutang kalau pakai RTL, labanya juga nggak naik gitu, labanya nggak signifikan. Nggak ada keuntungan berarti ya. Keuntungan cuman menurun, keuntungannya lebih kecil daripada sebelumnya ya. Ada keuntungan cuman lebih menurun aja. Besar hasil lebih kecil. Kalau BBRI ini kan dia turun terus nih ROA-nya, mungkin kurang bagus gitu. Mungkin nih kalau disangkut pautkan ya, BBRI ini kan habis Raisu ya. Jadi penambahannya itu larinya ke total modalnya dia di sini, modalnya dia. Nah, ikutin prinsip yang tadi. Kalau ini kan total, ini asetnya, ini modal, berarti utang sama modal, ya kan? Nah, Raisu itu masuknya ke modal, ya, jadi modal berarti ini kan bukan tambah ya, ini sama dengan, maksudnya sama dengan. Jadi nilai aktiva ini sama pasiva harus balance. Nih, kalau kita perhatiin lagi, nilai total aset ini, total aset sama total ini, labilitas itu ya. Ekuitas dan labilitas ini harus balance. Ini harus sama ini. Nah, ibaratnya ya tadi yang gue bilang, barang itu wujudnya asetnya tuh uangnya dapat dari mana? Dari modal kita atau dari utang gitu. Jadi kalau misalnya modalnya naik ya kan, ininya naik plus ini kan harus balance nih, ini harus naik.
Jadi Aktifnya naik. pembaginya makin besar, labanya tetap ibaratnya gitu. Ya kan? Labanya tetap tapi pembaginya makin besar. Gitu. Jadi ROA-nya ada penurunan. Gitu. Ini dari 2,4 langsung jatuh ke Iya. 9. Iya. Ada lagi ROE. Kalau ROE itu dari ininya juga, dari yang tadi gue bilang ya, dari porsi equity-nya aja, modalnya aja. Kalau aset kan total ininya kan, ini total equity-nya aja. Jadi si modalnya ini aja yang diiniin dibanding. Jadi kalau kita lihat rumusnya ROE laba bersih dibagi ekuitas. Jadi laba bersih ini, yang laba rugi bersih si perusahaan, atau kita ambil dari sini nih, yang kita ambil dari sini, itu dibagi sama ini, total ekuitas. Jadi gini, total ekuitasnya ini. Jadi laba bersih yang tadi dibagi yang ini, bagi total ekuitas. Ketemulah gitu. Jadi ya lebih ke turnover ya. Kalau misalkan dia isu, ya jelas di sini ini ketahuan nih, kayak gini, ROE-nya juga berkurang. Ini kemungkinan ada penurunan ROE-nya karena isu. Begitu. Ibaratnya aset-asetnya bertambah tapi labanya belum bertambah nih. Terus mungkin ya yang bisa gue jelasin ya, mungkin nih total aset dan total liability ya, ini udah ada di sini nih, secara angkanya. Mungkin itu ya yang paling basic yang bisa digunain. Cuman ada lagi nih, di sini kan menu finansialnya. Mungkin nih udah bisa ngewakilin kita punya ini ya, punya rasio-rasio ya. Cara maininnya fundamental di compare aja ini. Misal gini nih, kita compare aja. Gue kecilin dulu, gue kecilin lagi. Ini contoh mungkin 4 ya yang gue buat ya, boleh nih ya 4. Ini kurang besar ya. Cara mainnya di compare, yang mana yang lebih murah gitu. Nah ini cara compare yang pertama, syaratnya itu harus perusahaan yang sejenis. Kalau lu mau bank semua gitu, jadi BBNI sektornya harus pas, harus sesuai gitu. BNI, BBRI, BBNI, BMRI, oke, BBTN, negara ya, sama-sama Persero ya, kita nih aduin. Dari Persero ini yang kita bisa lihat itu dari ROA ya, dari PER ya. Tadi PER apa tuh? Harga saham dibagi IPS, benar, dibagi IPS. Jadi bisa dibilang si IPS perusahaan ini kan kuartal 1 semua nih. Lebih enak sih kita ganti jadi kuartal 4 ya. Per tahun. Ini berarti hitungannya dari tahun 2020 ya. Ini juga ngaruh nih. Dari net di per tahun 2020 ya, di kuartal 4-nya atau tahun tutup bukunya ya gitu kan.
Ini 23 ya. Jadi harga saham dibagi si IPS-nya itu ketemunya di IPS-nya ini nih. Harga saham dibagi IPS, harga sahamnya ini dibagi IPS-nya ketemunya ini. Nah, ini di 30. Ini ada 16. Ini di BMRI ada 16. Di BTN ada 9 ya. Nah, kalau dari rasio pair ini yang paling murah ya. Ini ada BBTN. Dari rasio pair ya. Jadi si dari dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang yang paling murah si Bank BTN untuk saat ini. Mungkin bisa dicek lagi antara 4 Persero ini ya. Bank Persero ini yang paling murah ini. Jadi gitu. Berarti harganya belum tinggi bisa dibilang. Iya, betul. Karena kalau misalnya harganya tinggi, kan pembaginya dari harga tuh. Kalau harganya naik, dibagi pair yang masih segitu ya. Ya, dikalinya ya makin besar gitu kan. Dibaginya makin besar. Ketemunya makin besar. Hasilnya makin besar. Jadi bisa dibilang kalau pair di bawah rata-rata yang kayak gini nih, ini masih dibilang ya lebih murah. Ini dari rasio BTN yang harganya juga masih murah banget ya, 1.300 dibanding. Iya. Ini ya buat pertimbangan ya untuk fundamental. Lihat lagi sih teknikalnya juga kayak gimana. Grafiknya itu gimana. Udah oke belum masuknya. Dari bid offernya juga yang ngebid juga rame gitu. Jadi moga-moga kuat sih ya. Oh tunggu, ini harga yang aneh nih. Padahal harga BMRI lebih mahal dari BBNI masih banget. Cuman kok pairnya dia lebih rendah dari BBNI. BMRI lebih gede dari ini ya. Pairnya dari ini. Nah ini kaitannya dari laba bersihnya dia. Oh berarti untungnya BMRI gede banget. Iya. Bisa dibilang lebih gede dari BRI. Dari IPS-nya ya, hasil IPS. Bisa juga ini. Kan BRI juga kan di stock split dulu ya. Dulu sempat di stock split. Masuk stok. Stock split. Bisa juga dari harga sahamnya juga, bisa juga dari keuntungannya juga. Kalau dari keuntungannya lihat dulu nih IPS-nya nih. Kalau dia dari IPS-nya benar. Ini IPS. Ternyata ya kayak tadi gue bilang ya, ternyata dari labanya ya. Laba dia lebih tinggi daripada BRI. Dibagi sama IPS-nya lembar saham dari modalnya. Ini ibaratnya sama-sama 1 juta nih labanya. Cuman modalnya itu lebih kecil si BMRI gitu kan. Ya labanya gedean BMRI. Karena ya cetak kalau dibagi lembar sahamnya kan lebih dapat besarnya si BMRI. Kalau masukin ke rasio pairnya, harga dibagi IPS, ya jadi lebih murah si BMRI. Gitu. Gimana, udah pusing? Wow, lumayan ini mantap sekali. Jadi bingung ya. Iya. Soalnya BMRI bisa dibilang murah padahal harganya lebih mahal dari Nah itu dia. yang lain gitu kan. Jadi belum tentu harganya mahal itu murah. Oh, harganya mahal belum tentu murah. Kita lihat dari struktur perusahaannya dulu. Bisa dibilang kayak gitu. Struktur perusahaannya dulu. Jadi Mantap sekali ini Mas. mungkin itu ya yang bisa kita share ya sih ya. Iya. Jadi secara garis besar sebenarnya kalau misalkan spare segala macam PBV tadi udah langsung bisa kita lihat ya di finansial tadi ya. Ini finansial. Nah, itu udah bisa kita cek segala macam itu. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi Mas Michael? Ini mau pertanyaan cuman jadi ngebantah fundamental nih takutnya nih. Oh iya boleh. Apa nih? Apa? Nggak apa-apa. Saya suka nih. Bang Arto itu dia apa ya? Harganya dia itu membantah segalanya soalnya tentang fundamental. Arto. Padahal kan sama-sama emiten bank ya. Ya. Dan ini masih negatif ya. Iya. Kalau ini ya lihat juga segmentasinya juga udah bandar. Mungkin entah ini dibandarin atau gini, saya kurang tahu juga nih kenapa bisa naik kayak gini, karena mungkin ya ini pastinya dia karena diakuisisi ya sama Bang Jago ya, si Bang Arto dulu ya.
si Arto ini sama Bang Jago sama sama grupnya Gojek. ya grupnya Gojek. Jadi untuk fundamentalnya itu bakalan profit. Jadi orang tuh rebutan dari harganya yang nggak ada volatilitas, jadi nggak ada bid overnya, jadi ada bid overnya. Jadi ibaratnya tadi perusahaannya nggak liquid gitu-gitu aja ya. Kalau dari chartnya titik-titik ya, kayak titik-titik terus tiba-tiba naik, nggak bentuk candle full gitu kan, itu candle full terus turun lagi stabil gitu, nggak kayak gitu. Cuman dia titik tuh tiba-tiba naik lot berapa lot udah ARB. Nah itu kayak ibaratnya kayak gorengan kayak gitu ya. Iya. Mungkin kayak dulu perusahaan-perusahaan kayak gitu mungkin. Indonesia ini boleh dianalisa ulang lagi sih mungkin. Nah terus diakuisisi lah dari perusahaan yang nggak liquid itu kan, ibaratnya masih ada pemegang saham yang di bawah tuh. Ya, pas diakuisisi naik harganya, ya mungkin ini yang terjadi sih sama Arto. Wah, Jadi PR-nya nggak bisa ngikutin harganya gitu. Ibaratnya gini, dari perusahaan, ibaratnya si perusahaan ini nggak liquid, tiba-tiba ada kerjasama dan dia langsung naik, jalin kerjasama, dibeli langsung naik, dibeli sama orang ya, kerja sama Gojek. Berarti nggak ada berarti faktornya lebih ke modal gitu. Faktornya lebih ke investornya membeli di market. Jadi ini saham ini naik karena investornya beli di market. Jadi menarik investor ya kerja sama itu. Iya, jadi gimana ya, kalau di market ini kan bebas nih. Jadi kalau misalkan gue punya si Gojek itu, bang apa yang bagus yang buat gue kerja sama dia, misalnya oh ini aja deh gue ambil semua. Jadi si Gojek ini gue punya, gue beli semua tuh di market, jadi harganya itu naik. Oh, si pemiliknya nyari yang ada, oh bang ini di market diambil, jadi dia naik gitu. Porsi pada saat itu, porsi dari laba apa sih namanya nih, dari laporan keuangan ini masih minus. Cuman kalau udah diakuisisi berjalan sama dia pasti auto surplus pertama. Oh gitu. Iya. Kalau emang udah jadi ada jalan kerjasamanya kayak gitu, ada potensi lah. Ada potensi di perusahaan ini jadi laba karena kan masuk siklus bisnisnya. Gitu sih. Kalau pandangan saya sih. pembahasannya susah juga ini. Iya, Bray. Waduh. Kadang-kadang ya ini bisa dibantah. Kalau yang ibaratnya ini kan mas kelas-kelas gorengan ya, yang baru dibangkitin, yang baru diakuisisi. Nah itu ya emang sering terjadi kayak gini. Cuman kalau yang udah masuk LQ45, EDX30 itu dia tertutur dan wajar di sini. Ini kita bisa buat invest. Kita buat kalau yang ibaratnya mau opsi pemula, tinggal pelajarin teknikal fundamentalnya, kita bisa mainin ininya aja. Kalau misalnya lagi bang lagi naik ya kan, lagi mulai naik, kita cari yang paling murahnya aja, chartnya paling oke, chartnya paling oke dan paling murah. Balik lagi ke positioning dari teknikalnya, fundamentalnya kita udah tahu nih, oh nih yang paling murah dari struktur perusahaannya, kita masuk ke struktur perdagangan sahamnya, harga perdagangan saham paling murah ya itu kita baru masuk. Berarti kalau misalnya kita mau milih saham sebuah perusahaan, jadi kita harus lihat grafiknya juga. Nah itu nggak lepas juga dari fundamental, nggak asal kita grafiknya bagus, tapi ternyata nih fundamentalnya kita nggak perhatiin. Nah takutnya itu harganya bukannya malah naik malah turun. Nah itu dia. Jadi banyak pertimbangannya gitu loh. Jadi nggak bisa kita lihat dari sebelah mata aja ya. Iya betul. Teknikal, fundamental aja nggak bisa juga. Kayak gitu. Teknikal bukan versus fundamental. Teknikal harus dikombin sama fundamental. Bukan versus atau garis miring atau. Nah, jadinya harus dan. Gitu betul ya. Iya. Jadi harus dan. Nggak bisa itu cuma sebelah mata aja. Takutnya kebanyakan orang mikirnya fundamental pusing gitu kan. Emang pusing, tapi ada hasilnya. Gitu. Kalau misalkan posisi yang untuk investasi kita cepat kayak di saham LQ45 yang atau EDX30 atau Kompas ya, Kompas 100 itu lebih worth it kita pakai yang fundamental karena itu emang udah perdagangannya udah lama, udah
rapi, itu ada investment juga yang masuk di situ. Ya, mungkin bisa kita pertimbangin kalau itu. Tapi kalau ya saham-saham gorengan itu lepas dari fundamental, teknikal juga sebenarnya enggak juga. Itu Bisa yang penting kalau rame di situ gasken gitu. Nah, itu ada faktor X. Nah, Faktor mungkin lagi. faktor X itu kita nggak sentuh ya kali ya. Mungkin karena nanti akan bermainnya akan berubah gitu loh. Ya, Itu yang kita khawatirin. Jadi mungkin kita akan bahas ke technical sama fundamental. Mungkin nantinya kita akan bahas sedikit-sedikit tentang faktor X-nya ini. Faktor X ini apa sih? Nah, itu nanti. Jadi kita mesti perdalamin dulu deh ya yang mulai yang basicnya dulu gitu. Makanya kenapa kita dari kemarin tuh kita bahas teknikalnya gimana, fundamentalnya seperti apa. Ya tujuannya buat kita memperdalam saham tersebut gitu. Jadi kita tahu nih kemana. Nah yang tadi Mas Dimas jelasin juga yang terkait track isu. Nah itu ada tanggalnya itu nanti bisa lihat di IDX ya, laporan kalau itu RUPS. masuknya lebih ke corporate action. Nah corporate action jadi ada tanggal main dari technical, fundamental, corporate action atau badanologi ya. Nah kita bisa cek itu aja. Nah itu bisa kita cek di situ semuanya. Buat pertimbangan teman-teman kalian, kalau emang nanti punya seperti tadi yang Mas Michael bilang ini akan membantah fundamental, ya nggak apa-apa, kasih tahu ke kita. Nanti kita coba analisa bareng-bareng, kita diskusiin lagi, bener nggak sih, ini tujuannya kemana nggak sih? Nah, mungkin nanti bisa di komen atau segala macam. Nah mungkin cukup segitu ya kali ya Mas Michael. Ada lagi mungkin basic untuk analisa laporan keuangan yang fundamental, kan ada lagi fundamental yang makroekonomi dan lain-lain. Itu lebih yang kita harus sering-sering baca sih. Nah ya, laporan selain laporan keuangan ya berita-beritanya itu. Jadi segmentasinya perusahaan ini mau lari kemana, atau tren saat ini kan digital, bank digital segala macam. Nah itu bank-bank yang apa yang terjadi sama bank-bank kayak gini gitu ya, kita nggak tahu ya, moga-moga dia masih bertahan ya. Mudah-mudahan sih bagus terus ya, nggak ada ya. Jangan. Tapi kan yang punya potensi bank digital, karena nggak perlu daftar ini daftar itu lagi, dia langsung link aja langsung. Salah satu contohnya yang kita udah gunain berdua nih, Bang Jago atau Bang Arto ya. Nah itu dia pendaftarannya ya sebenarnya simpel sih gitu, segala macam. Cuman ya namanya juga bank baru ya, cuman ini udah bisa bikin sebenarnya saham BCA ya yang agak bentar ya, agak goyang bisnisnya ya. Nah, itu mungkin nah, ya, mungkin ke situ. Makanya dari Bank BCA sendiri ngeluarin anak banknya lagi ya, Blue ya, Bank Digital Blue. Nah mungkin nanti bisa teman-teman cari bener nggak sih omongan kita kayak gitu. Nanti kalau masalah bisa kasih tahu, salah nih gini, nggak apa-apa, kita bisa diskusi di sini soalnya kita butuh juga masukan. Karena kalau kita main ngotot-ngototan malah nggak ini ya, kayak nggak ada solusi. Apa yang kita investasi kan, kita investasi bareng-bareng nih ya, mana yang lebih baik nih untuk masa depan itu. Untuk masa depan iya pasti. Targetnya 220%. Itu beda kayaknya. Itu beda ya. Kita nggak bahas ke situ ya, kita nggak bahas ke situ. Nah salah satu contohnya satu bank lagi nih yang agak unik ya, salah satu bank yang unik tuh Bang Aladin. Mungkin teman-teman tahu Bang Aladin. Nah itu mungkin di daerah Tangsel ya, di Tangsel atau Jakarta mungkin udah sering lihat tuh billboardnya ya, billboard ya sebutannya, billboard itu Aladin. Nah tapi bisa kalian biru dan merah. supermarket biru dan merah kita nggak sebut ya karena kita nggak dapat sponsor gitu. jadi nanti bisa dicek. Bang Aladin itu bisa nggak kalian daftar? Nah kalau misalnya bisa, mungkin kasih tahu caranya gimana. Nah terus itu ada nggak ATM-nya? Coba kalian cari deh. Saya juga penasaran, sampai sekarang sih kita belum ketemu gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang tahu di mana Bang Aladin ada ya gitu. ATM-nya ya, kalau misalkan bilang, oh ini bisa nih daftar. Nah kita juga penasaran itu daftarnya gimana. Tapi kan bilangnya infonya itu bank digital ya, Mas Bim ya, Mas Mike ya. Nah itu bank digital, tapi kita nggak tahu cara daftarnya. Nah itu yang agak unik sebenarnya. Ini juga unik. Nih kalau dari lihat struktur ke fundamentalnya ya, ini PR-nya aja gila, 587. Nah, yang bisa diartikan seperti apa? Nah positif ini diartikan seperti apa ini? Dia surplus, cuman PR-nya terlalu mahal. Ada keuntungan berarti di saham ini ya? Kemahalan. Harganya kemahalan. Kalau dilihat dari dia kan IPO, baru IPO.
ya di markup sih harganya mereka. Kita nggak tahu juga nih ya. Ya, kita masih Kalau belum namanya tahu. IPO kita kan bisa dipermainkan dari ya bagi-bagiin atau penjatahannya ya, kita juga nggak tahu di sini kan. Ya pokoknya Kita ya berpikir pahitnya aja. Ya kalau misalnya posisinya masih dipegang orang tertentu aja kan gampang mereka markup. iya. Tinggal kalian beli dihajar kanan. Selesai. Betul Mas Bima ya? Hajar kiri. kanan. Hajar kiri. Oh, hajar kiri, sorry, hajar kiri. Beli hajar kiri. ARB. ARB gitu kan. Kalau mau untung ya hajar kanan. Tapi ya tergantung ininya lagi sih, fundamentalnya kayak gimana. Ya. Ini lebih kita lihat ininya. Apa sih namanya? Fundamental dari ekonominya lagi atau dari siklus bisnis. Ini kan eranya digital nih. Ini laporan keuangannya belum tercermin dengan baik. Karena belum ketahuan nih labanya dia. Yang selanjutnya itu gimana? Jadi, di tahun 2021 the next ya, mungkin. Mungkin ya mungkin masih kemungkinan, Iya. masih kemungkinan. Jadi ini salah satu bank yang unik yang nggak perlu nasabah sepertinya. Oh, masih bahas yang kita mau daftar tapi nggak daftar gitu ya, nggak bisa daftar. Bisa daftar, iya kan? Iya. Kan jadi unik gitu kan. Ini bank apa ini? Tiba-tiba ada tulisannya Aladin ya kan? Apa mungkin itu dia dari Meksiko, Jiniprit Meksiko bikin ini kan? Kita nggak tahu gitu kan. Kita tiba-tiba ada ininya, ATM yang nggak ada yang bisa ngambil siapa gitu kan. Apa mesti cabut gitu, gitu kan. Kita nggak tahu, makanya ya ini salah satu Kita sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing aja ini kita Dan bagaimana daftarnya juga, kalau mau tahu ya boleh juga Ya. tahu linknya di komen nanti. Kalau kita sih udah ngecek di webnya juga ya kemarin, kita ada websitenya udah kita cek, terus Di kita Play Store. di Play Store juga nggak Ada ada. aplikasi. Nah itu Apa kita salah masukin ininya? gitu Kata mungkin kuncinya. bisa dikasih tahu kayak gitu. Soalnya kalau misalkan Bang Jago sendiri pun atau Arto ini udah ada ya di Play Store, itu bisa dicek, itu coba aja deh gitu. Itu juga termasuk bagus ya menurut kita ya, Mudah lah. mudah. Sama kayak punya Blue ya, cuman Blue itu dia nggak ada ATM-nya aja ya, Kartu ya. berbentuk fisiknya nggak ada gitu. Bisa narik duit di ATM tapi nggak ada bentuk fisik kartu. Ya itu langsung ke BCA langsung ya, Iya, makanya langsung bisa dia langsung. yang tanpa kartu, yang cardless itu. Cuman jadi agak susah sih kalau misalkan emang nggak ketemu jaringan yang bagus ya. Iya, kalau misalnya internetnya Internetnya masih susah, mati, nggak nggak mati, punya gimana, kuota, nggak ya punya kuota, repot. susah. Nggak Jadi bisa duit. itu lebih ke arah milenial ya, orang-orang yang suka menggunakan gadget kayak gitu ya. Mungkin ada kayak teman-teman, wah kayaknya bagus nih bahas saham ini gitu. Saham apa gitu kan, nggak masalah, kita kasih masukan, coba dong bahas saham ini gitu, ada apa Mungkin aja bisa sih. dibantu dari analisis fundamental atau teknikalnya kan ya, Ya, nanti Oh, kita iya. Ini kalau ini belum ketemu sih dari laporan keuangannya ya. ya, soalnya nanti kalau misalnya Cuman kita kalau dari sisi ekonomi mungkin ya ada yang lebih expert lagi gitu kan. ya benar. Jadi ini kita masih sambil belajar, sambil sharing-sharing. Kalau emang masih ada masukan ya silahkan. Cuman kita mungkin ya agak sedikit nanti faktor X-nya ini kita agak bahas. Cuman hanya sedikit karena ini sangat sangat riskan, agak riskan gitu. Takutnya meresahkan. Nah iya, kalau meresahkan itu takutnya Kita takutnya konspirasi. konspirasi. Nah itu soalnya nggak bisa dibuktiin dengan ini, nggak bisa dibuktiin. Ini ada ini, buktinya kok nggak naik. Nah itu nggak bisa juga kan seperti itu. Iya. Nah ini takutnya kita nggak tahu, ternyata transfer, wah repot juga, atau tukar barang. Nah itu udah ada kata kuncinya tuh, tukar barang gitu. Misalnya saya sama Michael nih punya barang, wah nih kasih ke Michael nih, ya kan di situ kan tulisannya buy sama sell aja ya, nggak ketahuan dia beli apa jual, taunya saya udah punya harga bawah gitu. Kita tunggu harga bawah dulu, ARB lagi turun, harga murah beli lagi, kita tampung. Nanti kalau duitnya udah wah kayaknya bagus nih, terbangin gitu ya, cuan deh ujung-ujungnya gitu. Mungkin dari itu aja ya, mungkin dari teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang ya nanti bisa teman-teman tambahin, nih kurang ini, ini salah, nggak masalah, karena kita semua terima masukan ya. Masukan itu karena buat pembelajaran kita juga. Gitu. Jadi sekian dari sini, selamat sore, jangan lupa subscribe, like, dan komen gitu. Di channel di BTS ya.
bicara tentang saham ya. Udah ketemu namanya BTS ya kan, bukan yang joget-joget. Bukan bukti lah ya. Iya. Bukti Apa tuh? itu yang hot champion itu. Oh iya. Itu. Nah ini kita juga kita padepokan nih, BTS juga. Iya. di luar pembicaraan tadi ya, kita juga pakai motion trade sama Mirai. So, nanti kalau misalnya mau ada daftar bisa ya, bisa tanya-tanya di kolom gimana caranya gitu. Nggak di ini ya, nggak di apa namanya, di endorse, nggak ada di endorse. Kita semaksimal mungkin tidak ini ya, Terus pihak manapun kita Ya. sebagai investor aja lah. investor Ngomongnya. yang apa bersahabat dengan retail. Itu aja. Oke. Terima kasih. Thank you.